Saya ucapin selamat datang juga Bapak Ibu yang baru hadir. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas nih Bapak atau Ibu tentang trading plan sederhana untuk bisa meraih profit konsisten. Kenapa materi ini saya bawakan? Karena kebanyakan dari kita, khususnya yang suka trading, itu selalu nggak pernah punya namanya trading plan. Padahal namanya kita trading itu sama saja seperti kita berbisnis. Kalau kita berbisnis nggak ada strateginya kan ya bahaya juga ya Kak Amel ya. Sama juga nih kayak Kamel nih. Kamel mau buka apa? Mau bisnis apa? Sembako. Oke, terus strateginya gimana? Ya nggak tahu. Terus bukanya di tengah kuburan lagi. Kan ya nggak ada yang mau beli ya. Iya, Itu pentingnya trading plan juga untuk kasih strateginya kita gimana nih ke depannya. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin kasih definisi dulu untuk trading plan itu gimana. Jadi trading plan itu adalah perencanaan yang kita gunakan untuk ngatur transaksinya kita. Nah, perencanaan ini juga berfungsi nih untuk tahu apa aja langkah yang perlu kita lakukan saat mulai trading. Sama kayak gambar ini kan gambar kompas kan. Ini untuk menunjukkan arah. Kita mau ke arah mana? Mau ke arah timur kek atau mau ke barat kek? Sesuai dengan yang arah kita mau tuju. Jangan sampai kita trading udah pencet dulu baru kita mikir nih Kak Amel nih. Kadang-kadang kan kalau kita trading, kita mencet dulu, udah mencet, terus tanyain kayak gini, "Arahnya mau ke mana?" Ya nggak tahu. Itu kan ya bahaya juga ya Kak Amel ya kita trading ya? iya. Clueless ya, Mas, clueless. Iya. Nah kayak gitu ya berserah diri aja deh main pencet. Ya nggak bisa, namanya trading itu sama kayak bisnis. Jadi harus jelas perencanaannya di awal. Jangan sampai perencanaan kita ini udah nggak jelas, masuk sembarangan, bubar terus akunnya. Itu yang akan membahayakan akun trading kita sendiri. Nah, salah satu langkah yang biasa saya lakuin tiap pagi, tiap hari itu adalah yang pertama itu buka berita. Kenapa kita buka berita? Karena dari berita ini kita tahu informasi apa yang terjadi di pasar. Terus pasar itu lagi ngerespon berita seperti apa. Lalu trading forex itu hari ini cocoknya di pair apa? Jangan sampai kita cuma taunya, ya saya kan jago XAU ya, saya nggak mau trading di pair. Terus XAU-nya nyandet kan ya, pusing juga kita kan, floating-nya banyak, terus tariknya dalam. Waktu The Fed mau meeting, dia pencet XAU. Ya, bubar itu tradingannya. Sama halnya itu terjadi di awal-awal ini kita buka berita supaya kita tahu hari ini apa yang kita boleh tradingkan, apa yang kita nggak boleh tradingkan. Terus yang kedua, kita bisa buka grafik. Setelah beritanya kita lihat, kita coba lihat grafiknya. Respon pasarnya itu gimana? Ada dampak nggak ke depannya? Kalau saya lihat nih, satu pair, secara fundamental dia jelek, tapi secara teknikal dia terbang terus ke atas, dipaksa naik, naik, naik terus. Jujur bagi saya pribadi, pair tersebut layak untuk kita entry sell karena dia udah di atas, fundamentalnya jelek. Nah, jangan sampai fundamental jelek udah nyungsep di tanah kan ya, apain juga ya Kak Amel ya kita nge-sell ya, buang-buang waktu malahan. Iya. Malah equity kita keseret ke atas waktu dia koreksi naik ke atas. Itu logika berpikirnya kita sebagai seorang trader. Jangan sampai kebalik. Karena kalau sampai kebalik yang biasa terjadi di pasar, antara akunnya MC atau enggak kena floating-nya panjang. Ini yang harus kita waspadai. Nah, yang ketiga kita pilih pair-nya apa. Misal kita mau pilih nih, pair-nya oke, saya lihat The Fed agresif naikin suku bunga. Ini contoh aja ya, Kak Mel. Terus UJ itu saya lihat yen Jepang itu nggak mau naikin suku bunga. Bank of Jepang tetap nahanin kebijakan moneternya. Artinya US dollar lebih kuat daripada yen. Nah, apa pilihannya kita? Kita misalnya nge-buy. Oke, kita buy aja ini pair UJ. Nah, dari mana kita dapat analisa buy UJ ini? Dari setelah kita membaca berita-berita ternama dan berita-berita yang terpercaya seperti Bloomberg, CNBC, CNN. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi dengan grafik yang kita pilih. Apakah pair itu layak nggak kita tradingkan? Lalu yang keempat, kita harus tentukan arah besarnya. Contoh, pair UJ arah besarnya mau kemana nih? Oke, UJ mau ke atas. Kita bilang, UJ mau ke atas. Karena apa? Karena USD menguat, Indonesian melemah secara fundamental. Secara teknikal, trennya masih bullish. Terus bentuk misalnya higher high terus-terusan nih. Strateginya apa? Oke, strategi kita nge-buy. Buy-nya di mana? Di titik support-support di bawah. Oke, kita masukin.
Terus targetnya kita mau naik di resisten berapa dan stop loss-nya kita pada level berapa. Itu kita harus tentuin di awal. Kenapa hal ini perlu? Karena mau gimana pun namanya kita sebagai trader ya, kan kita harus namanya punya strategi dan analisa sebelum kita masukin pasar, Kak Amel. Jangan sampai kayak contohnya kasusnya tadi. Kak Amel pengen bisnis sembako, tapi nggak tahu strateginya gimana. Udah nggak tahu, bukanya di kuburan lagi. Emang kan yang mau beli siapa kan? Betul. Jadi kita harus tentuin, oke, kalau misalnya beras gini, barang sembako gini paling kami di pasar. Oke, kita masuk di pasar, jam berapa? Misalnya jam pagi, jam 9, jam 10, dia rame. Ya udah, kita buka toko di jam segitu. Jangan buka toko jam 11, 12 malam. Memangnya yang mau beli siapa? Nah, sama halnya dengan trading juga. Kita harus bisa pakai logika bisnis kita masuk ke dunia trading. Karena mau gimana pun, trading itu adalah bisnis. Kalau trading nggak bisa jadi bisnis, logikanya nggak ada, jangan pernah masuk jadi trader. Kenapa? Resikonya terlalu besar kalau nggak ngerti bisnisnya itu seperti apa. Nah, langkah yang selanjutnya, langkah yang kelima, kita harus gunakan indikator-indikator yang kita kuasai. Ingat, Bapak atau Ibu, semua indikator itu sama aja, nggak ada yang lebih bagus, sama aja semuanya. Yang paling penting, indikatornya kita kuasai. Karena mau gimana pun, namanya indikator, probabilitas untuk dia sukses itu 70-30. 70% itu berhasil, 30% itu gagal. Kita sebagai seorang trader harus bisa menyikapi bagaimana ketika 30% itu terjadi. Kalau misalnya kita cuma taunya, kan indikator kita sukses 70%. 70% kita cuma TP $10, $20, udah TP, $30, udah TP. Gantian dia floating loss sampai $100-200, kita tahan. Nah, itu kan salah juga. Kita harus tentukan, oke, stop loss kita di mana, titik exit kita di mana, supaya apa? Supaya drawdown kita dijaga, equity kita tetap terjaga, dan mental kita tetap aman. Yang ketiga ini yang paling penting. Karena mau gimana pun, kita sebagai trader itu nggak boleh munafik. Kesehatan mental kita itu sangat penting. Kalau sampai mental kita hancur gara-gara dunia trading, sebaiknya tinggalin trading. Karena mau gimana pun, kalau kita sendiri nggak nyaman di bisnis ini dan kita memaksakan di bisnis ini, ya bubar juga kan yang ke depannya. Tuh, kalau bagi saya yang penting itu nyaman dulu kalau trading. Sama kayak kabar, yang penting nyaman dulu. Kalau bisnis itu nyaman dulu. Kalau bisnisnya nggak nyaman, nambah stres kan ya ngapain ya Kak Amel ya? Iya, malah jadinya nanti berimpact kepada bisnisnya gitu. Bener tuh. Terus, yang keenam, kita buka MetaTrader 4-nya kita untuk entry. Kenapa kita harus buka MetaTrader 4? Karena biasanya trader-trader yang besar itu, atau enggak, kita bisa trader umum nih, trader forex nih, suka pakai MetaTrader 4 untuk kita entry dan exit posisi. Jadi saya saranin buka MetaTrader 4 ya. Nah, kita analisa USD JPY naik kan, buka MetaTrader 4, terus pilih pair-nya, terus pencet order buy untuk transaksi. Nah, setelah itu kita masukkan nih, volume transaksi kita berapa. Volume itu sama dengan lot-nya kita ya, lot yang kita mau masukin berapa. Setelah itu, masukkan take profit-nya di mana, lalu stop loss-nya di mana. Terus pilih buy, pencet aja buy. Nah, setelah itu, ini ada pilihannya nih. Ini stop loss, volume, take profit. Nah, kalau volume ini lot ya, diusahakan, kita harus perhatikan baik-baik. Supaya apa? Supaya lot-nya itu nggak kebesaran. Semakin besar lot yang kita pakai, kalau equity-nya nggak kuat, pasti bubar. Percaya sama saya. Semua trader hebat itu kalau dia sampai overload, overconfident, itu pasti bubar di pasar. Jadi, tolong diperhatikan volumenya, jangan sampai volumenya melebihi equity-nya kita. Hitung risk reward-nya kita, money management kita seperti apa. Itu yang paling penting di dalam dunia perdagangan valuta asing. Terus yang kedelapan, kita penting namanya punya jurnal trading. Kenapa kita harus pakai jurnal trading? Kalau kita nggak ada jurnal trading kan kita nggak tahu ya, Kamel, salahnya kita di mana ya? Sama kayak kita mau jual sembako nih. Kita lihat titik paling ramenya kita itu di hari apa, sama di jam berapa. Supaya apa? Supaya ke depannya kita bisa siap-siap nih. Oke, di hari ini dia rame. Berarti di 1 minggu sebelumnya kita nyetok barang yang banyak. Logikanya masuk kan?
Sama juga kayak di jurnal trading. Dengan jurnal trading ini kita bisa tahu, oke, pair ini saya untung karena apa? Karena fundamentalnya seperti ini, terus teknikalnya mendukung seperti ini. Ya udah tinggal diulangin aja tradingnya, strateginya gimana. Meskipun kita tahu pasar itu memang dinamis. Pasar tuh nggak pernah diem. Oke, gini 1 tambah 1 sama dengan 2. Enggak, pasar itu dinamis. Tapi dengan kita punya jurnal trading, kita punya track record nih. Oke, trading kita strategi yang ini loh bisa bikin kita sukses. Dari sana kita bisa tahu, oke, ke depannya strategi ini akan saya pakai dan saya upgrade lagi semisalnya sudah tidak relevan. Nah, itu juga berfungsi jurnal trading. Untuk apa? Ketika kita salah dalam melakukan transaksi, kita tahu kita salahnya di mana. Misalnya saya tahu, oke, saya salah trading di pair Euro AUD. Alasannya apa? Karena nggak sesuai fundamental tapi kecepatan entry. Ya udah di sana kita bisa jangan trading lagi pair itu ketika kita nggak yakin dengan fundamentalnya. Itulah gambaran singkat tentang jurnal trading. Nah, yang ke-9 kita lakukan namanya evaluasi trading. Namanya kita trading, namanya kita belajar, tentu kita tidak akan terlepas dari namanya kesalahan, dan itu sudah wajar. Saya juga sering kok melakukan kesalahan dalam dunia trading, nggak muluk-muluk, nggak 100% itu benar trading saya. Memang, itu saya akui nggak 100% benar, dan dari sana kita bisa melakukan namanya evaluasi trading. Satu persatu kita salahnya di mana, di sana kita perbaiki pelan-pelan. Jadi nggak bisa diperbaiki semua, diperbaiki itu nggak bisa, pelan-pelan diperbaikinya. Nah, ini untuk dari evaluasi trading. Nah, mungkin itu nih, Kak Amel nih, kata materi dari saya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan di kolom Q&A.